bisa memastikan siapa ya yang belum hadir saat ini? Ya, baru 15. Mungkin sedikit Kak Fasil kalau memang ada absen yang sudah disiapkan oleh Kak Fasil, tidak apa-apa nanti dikirim di WA supaya ada dasar kami Oke. untuk cek teman-teman gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hildan. Baik, kakak-kakak, kita akan mulai langsung kegiatan ini dengan pertama-tama saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, kakak-kakak. Yang pertama, izinkan untuk saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena di 2 kali pertemuan awal ini kita mengalami kendala teknis. Namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan rasa untuk kita mau belajar. Ini memang menjadi salah satu yang kemarin isu yang dibahas bahwa memang kegiatan secara daring itu memang memiliki resiko-resiko seperti ini. Hal ini juga tentu saja mungkin saja bisa terjadi di pertemuan kita selanjutnya atau nanti di pertemuan-pertemuan di saat kakak-kakak juga nanti akan melaksanakan kegiatan diseminasi. Jadi ini kita sikapi dengan positif agar segala sesuatunya tetap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik kakak-kakak, untuk materi hari ini saya akan share screen terlebih dahulu. Mohon untuk bersabar terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat, kakak? Masih loading? Oh, sudah. Sudah. Oke, baik. Baik kakak-kakak sekalian, untuk pertemuan tatap maya kita yang kedua ini, kita masih berada pada modul 1.1, di mana kita fokus untuk membahas mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Namun sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ini memang menjadi sesuatu yang harus kita sepakati bersama bahwasanya kegiatan ini kita harapkan menjadi sebuah kegiatan yang bisa sama-sama kita maknai sebagai kegiatan bersama, sehingga dalam sesi ini kesepakatan ini harus kita bangun secara bertanggung jawab. Ya, jadi kita sangat berharap bahwa hal ini bisa kita pedomani bersama. Baik, lanjut. Adapun tujuan daripada modul ini adalah secara umum bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun capaian akhirnya nantinya kita diharapkan mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi kita sebagai guru PJOK sehari-hari.
tujuan atau capaian pembelajaran khusus, mohon maaf sebentar. Admin saya menelpon sebentar. Share screen-nya enggak kelihatan ya? Apa saya aja atau bagaimana? Kakak-kakak yang Nampak lain. Kak Yusuf, nampak kok Kak Yusuf. Cuma foto Kak Fasil aja kelihatan di laptop saya. Coba di refresh F5. Mohon maaf kakak-kakak. Baik, saya lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran khusus daripada modul ini adalah nantinya yang ini. Sebentar kak ya, sebentar kak. Oke, sebentar kak. Mohon maaf kakak-kakak karena masih ada kendala sebentar. Bentar.
kakak-kakak yang tadi kami ada kendala teknis karena ternyata teman yang tidak bisa masuk di sini, dia masuk ke ruang meeting yang lain, itu yang kita coba untuk konfirmasi kembali melalui admin kami untuk dia bisa masuk di roomnya kita. Terus jadi sambil menunggu mereka bergabung, kita lanjutkan saja kegiatannya. Baik, adapun tujuan capaian pembelajaran khusus seperti yang ada di slide, bisa kakak perhatikan bahwa guru PJOK nanti diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, dan diharapkan juga mampu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini atau proses yang akan kita laksanakan pada kegiatan kali ini adalah yang pertama, nanti kakak-kakak akan mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, nanti peserta atau kakak-kakak dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi berdasarkan framework yang sudah dipelajari. Seperti yang disampaikan di atas, bahwa agenda kita seperti itu, yaitu mereview framework dan model tulisan, serta tulisan refleksi 3 babak. Ini agenda kita, pertemuan kita kurang lebih selama 90 menit atau 1,5 jam, yang mudah-mudahan bisa kita lalui semuanya dengan lancar. Baik, kakak-kakak, di dalam menuliskan refleksi dari pembelajaran atau pengalaman yang sudah kita lalui selama ini, kita mengacu kepada 2 framework yang menjadi model. Namun kedua model ini bukan berarti menjadi satu-satunya model yang bisa kita katakan sebagai sebuah patokan baku. Namun di dalam modul ini, 2 model ini menjadi fokus karena dianggap sangat sesuai untuk kita bisa menuliskan atau melakukan refleksi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Di framework Wharton itu memiliki 3 komponen, yaitu ada komponen yang biasa kita sebut sebagai komponen yang pertama, yaitu what, kemudian so what, dan know what. Atau dalam bahasa Indonesianya, what itu apa, dan kemudian so what itu terus apa, dan know what itu sekarang apa. Nah, di dalam framework Wharton ini tentu saja ada hal-hal yang memang harus diperhatikan di dalam menulis framework ini, agar apa yang menjadi bagian yang akan direfleksikan atau pengalaman yang akan direfleksikan itu sesuai dengan framework yang atau sesuai dengan sintak yang ada di framework Wharton. Kemudian framework yang kedua ada framework GIF. Di sana sebenarnya framework ini terdiri dari ada 6 tahapan, yaitu ada deskripsi, kemudian dilanjutkan lagi dengan ada tanda tanya di sana,
kemudian itu diisi dengan, itu yang nanti akan menjadi bagian yang akan kita diskusikan secara bersama-sama, kemudian ada tahapan evaluasi dan konklusi. Mungkin apakah di layar kakak-kakak presentasi saya tetap berjalan atau tidak? Oke. Berjalan. Berjalan, oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, selanjutnya di kegiatan kita selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk melakukan sebuah refleksi, di mana nanti refleksi ini kita istilahkan dengan menuliskan refleksi 3 baba, di mana kakak-kakak diminta untuk membaca kembali tulisan kakak-kakak yang terkait dengan nilai orientasi yang kakak-kakak anut, kemudian kakak-kakak atau diminta untuk menuliskan refleksinya, apakah kemudian refleksi tersebut dikaitkan dengan framework yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang ketiga, nanti kakak diminta untuk memperbaiki tulisan yang sudah dibuat sesuai dengan framework yang sudah kakak-kakak ketahui. Ini adalah instruksi kegiatan yang akan kita lakukan di Jamboard, namun kita sesuaikan saja dengan kondisi kita saat ini. Nanti kakak-kakak akan saya berikan waktu untuk mengerjakan tugas seperti yang ada di permintaan ini, yaitu tulisan refleksi 3 baba. Sebentar kakak-kakak akan saya kirimkan link dari Google Doc, di mana nanti dari link Google Doc tersebut kakak-kakak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di Google Doc, dan nanti secara bergantian kita akan mencoba untuk berdiskusi terkait dengan jawaban-jawaban yang ditulis oleh kakak-kakak secara bergiliran, di mana nanti kita harapkan di kegiatan diskusi tersebut nantinya akan ada pemahaman baru atau konsep-konsep baru yang akan membuka wawasan kita bersama. Baik, sebentar saya akan kirim di chat. Mohon ditunggu sebentar. Kakak-kakak bisa dicek di kolom chat. Saya sudah mengirimkan Google Doc. Di Google Doc tersebut berisi tentang aktivitas yang nanti kakak-kakak akan jawab, pertanyaan-pertanyaan yang akan kakak jawab, dan nantinya pertanyaan tersebut akan kita
diskusikan secara bersama-sama. Saya akan coba tayangkan juga di share screen. Baik. Apakah sudah terlihat, Kakak? Nah, Google Doc yang saya kirimkan akan nampak seperti di share screen yang saya bagi, di mana nanti kakak-kakak semua yang 20 orang itu akan menjawab ketiga babak tersebut, di mana nanti kita akan bergiliran untuk melakukan diskusi atau presentasi untuk membahas lebih dalam terkait dengan jawaban kakak-kakak. Namun secara teknis, mungkin untuk memudahkan kegiatan ini, dari link chat yang saya bagi, link yang saya taruh di chat, itu nanti kakak-kakak download terlebih dahulu, kemudian baru kakak-kakak mengisi file download tersebut dengan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada. Di sana ada 3 babak, ada babak 1 di slide pertama, kemudian ada babak kedua di slide ketiga, dan ada refleksi babak ketiga di slide nomor 5. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan kakak-kakak di menjawab refleksi di 3 babak, disilakan. Izin, Kakak Fasil. Silakan Kak Hilda. Ini dari refleksi 3 babak pertanyaan pemantik ini ada 3. Apakah setiga-tiganya itu kita presentasikan secara bersama atau memilih nanti sesuai kayak kemarin itu Kak Fasil? Bagaimana? Oke, baik, saya jawab ya Kakak. Jadi sekarang silakan dijawab saja semuanya. Namun nanti untuk kegiatan presentasi kita akan bagi berdasarkan refleksi babak. Jadi refleksi babak pertama nanti kita minta 2 orang, karena kalau kita harus mempresentasikan semua, saya pikir waktunya tidak cukup. Jadi nanti dari masing-masing babak kita minta 2 sampai 3 orang saja yang presentasi. Namun tugas kakak-kakak harus menyelesaikan semua pertanyaan pemantik yang ada di masing-masing babak. Begitu Kak Hilda. Oke, siap Kak. Siap. Baik kakak-kakak, kami berikan waktu kurang lebih selama 5-10 menit untuk menyelesaikan pertanyaan pemantik yang ada di refleksi masing-masing babak. Dipersilahkan. Kak Ervan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Kak Gani. Izin menyampaikan Kak Gani. Saran aja Kak Gani supaya lebih jelasnya, karena mungkin atau saya sendiri atau teman-teman juga, karena kita tahunya kan elaborasi isi pengenalan refleksi kan, ternyata sekarang sudah sampai ke kekuatan pemahaman framework dan model-model refleksi yang terjadi akhirnya yang terjadi kita belum baca akhirnya kan, karena kita terlewatkan di materi orientasi diri sendiri itu orientasi tentang refleksi itu kan, itu belum dibahas. Makanya mungkin untuk ke depan lebih dijelaskan lagi sampai mana pembelajaran kita, dan kita ini akan membahas apa, jadinya lebih enak gitu Kak Gani. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih masukannya Kak Ervan. Jadi ini yang kemarin memang belum sempat kita diskusikan dengan
Satker di BGP NTB. Jadi kalau pengalaman yang kemarin waktu di nasional, bahwa semua kegiatan yang terjadwal itu sudah ditentukan materi apa yang kita akan selesaikan. Namun ini karena memang untuk materi ini kita nanti akan coba diskusikan lagi untuk pertemuan berikutnya agar kita buatkan schedule yang lebih jelas lagi terkait dengan pertemuan di tanggal berapa, hari apa, kemudian Iya, membahas betul, tentang Pak. apa. Oke, nanti kami akan Ya, setuju, setuju, setuju. komunikasikan kembali dengan Satker BGP NTB untuk membuatkan jadwal yang lebih fix lagi. Bila perlu nanti kita sudah pastikan jadwal pertemuannya di hari itu di jam berapa, sehingga kita akan Oke. berpegang terhadap jadwal tersebut. Rundownnya Pak Kak Fasil. Ya, oke. Itu Kak Evan. Ya, terima kasih Kak Gani. Oke, ya. Silakan kakak-kakak dilanjutkan bila memang tidak ada yang dipertanyakan lagi. Kita berikan waktu kurang lebih selama 5-10 menit. Disilakan.
Untuk di refleksi babak pertama, kakak-kakak, terkait dengan nilai orientasi, itu ada hubungannya dengan 5 nilai orientasi yang kita pegang atau kita anut sebagai guru olahraga, yaitu ada disiplin master atau penguasaan materi, kemudian ada learning process, proses pembelajaran, kemudian ada self atau aktualisasi diri, ecological integrasi atau integrasi ekologis, dan social responsibility atau tanggung jawab sosial. Itu yang kaitannya dengan nilai orientasi. Jadi kakak-kakak bisa menuliskan jawaban berdasarkan 5 nilai orientasi yang ada tersebut. Sedikit Kak Fasil sudah dikirim untuk apa namanya tempat jawaban nikah. Lupa tadi. Di chat. Oh siap. Ya. Untuk presentasi nanti pakai, setelah di-download kita pakai PPT ya, biar nanti bisa dipresentasikan. Kak Ervan. Izin Pak Fasil, tadi saya sudah mencoba menjawab, tapi kok terhapus dengan teman yang lainnya ya? Iya sama Pak Fasil. Jadi di-download dulu, kemudian nanti disimpan secara pribadi, kemudian baru diedit. Setelah diedit, itu nanti file itu disimpan kembali, nanti itu yang akan dipresentasikan oleh kakak-kakak. Jadi jangan file yang kami kirim itu langsung dikerjakan di sana, karena pasti nanti akan saling tindih dia dengan teman yang lain. Baik, Pak Fasil. Izin Pak Fasil. Kalau kita download berupa PPT, tetap nggak bisa kebuka dia. Jadi di-download dalam bentuk file Google Doc itu, kemudian nanti setelah disimpan, dikerjakan lagi oleh Kak Eko, nanti pada saat kemudian akan disimpan, dipresentasikan, itu baru disimpan dalam bentuk PPT, baru dipresentasikan Kak Eko. Downloadnya tetap pakai Google Doc. Iya, cuma maksud saya tipenya Google Doc. Teks biasa. Kalau di PowerPoint kan sebenarnya bisa dia, cuma Ya. nggak bisa terbuka gitu loh kalau pakai PowerPoint downloadnya. Maksudnya tipe downloadannya. Oke, kalau begitu begini. Untuk yang memiliki kesulitan terkait dengan untuk menuliskan jawabannya nanti melalui Google Doc atau PPT, bisa juga menulis jawabannya melalui chat, tidak masalah, untuk memudahkan saja.
Nanti untuk presentasinya tetap kita nanti bisa melihat dari chat yang sudah dituliskan. Untuk kakak-kakak yang mengalami kesulitan dalam mengakses menggunakan media yang ada, bisa juga langsung menulis jawabannya di kolom chat. Begitu ya kakak ya? Oke. Saya copy paste aja pertanyaannya dulu ke PowerPoint yang manual. Izin Kak Pasil. Izin. Siap, Kak Jainul, silakan. Kita tadi agak telat masuknya, ini yang pas mana kita download ini. Oke, bentar kita kirim ulang lagi Kak. Ya, maaf tadi gangguan sinyal kayaknya Kak Pasil. Terima kasih sebelumnya. Cek suara. Halo, Kak Pasil. Siap, Oh Kak ya, Julhan. ya sama juga, saya juga coba kirimkan linknya lagi sekali Pak Pasil. Sudah saya kirim Kak Julhan, bisa Oke. dicek lagi coba. Terima kasih Kak, terima kasih. Halo Kak Pasil. Kak Pasil. Ya, Gimana Kak Julhan? ini setelah saya buka linknya, katanya Jamboardnya akan ditamatkan pada 1 Oktober untuk menyiapkan tugas Anda ekspor. Apa yang saya mau klik ini Pak Pasil? Oke, sebentar. Filenya setelah saya buka nih. Oke, mohon maaf itu salah yang terkirim. Ntar saya kirimkan linknya. Oke. Klik itu Oke, saya sebentar, aja Kak. sudah klik Altek Apa? Bentar Kak. Altek ALT Tech tulisannya di sana. Mana dia ya? Klik kanan Terus ALT Tech. LT Text. Coba Kak Julhan dicek lagi di chat itu saya Oke. kirimkan. Oke, terima kasih Kak, sudah bisa. Oke. Sedikit dulu Pak Kak Pasil. Oke, Kak Hasan di mana? Ini saya kok masih bingung ini untuk babak 1 tentang pembelajaran yang sudah saya isi ini kan. Ntar dulu saya anukannya Pak. Oke. Yang babak 1 ya Kak ya. Apa kecenderungan nilai orientasi kan? Tapi orientasi yang mana maksudnya ini Pak? Yang kemarin pertanggal 29 itu atau yang bagaimana ini Pak? Atau, soalnya kan begini, dari keseluruhan materinya baru disampaikan hanya sekedar so what, no what, apa itu tadi yang terakhir itu. Kujuk-kujuk ada soal ini. Bingung saya Pak. Sama juga Kak, ini sama-sama bingung kita ini. Tidak tahu mau jawab apa, materi yang dikasih apa, terus bagaimana ya. Tadi cuma dapat what, no what, itu saja di frameworknya Barton itu. Apa yang akan kami sampaikan di sini Pak? Berikan sekilas lah Pak. Emang mohon maaf Pak Kak Pasil. Halo, Kak Pasil. Dia membisu dia kayaknya ini. Itu enggak gini, soalnya teman-teman yang lain emang udah terbiasa. Soalnya teman-teman yang lain ini yang
rata-rata ikut guru penggerak. Jadi kita yang pengalaman lihat file seperti ini agak bingung kita ini Pak. Tahu kan kalau guru olahraga itu kan memang kan di lapangan aja. Jadi yang sering-sering buka laptop sekarang kita. Cek. Ya. Terdengar Kak suara saya? Ya, udah dengar Kak Baik. Basir. Jadi begini Kak, terkait dengan LMS, jadi memang pola pembelajaran di program PKG ini memang agak sedikit berbeda, di mana memang untuk proses pembelajaran dari yang kakak-kakak alami itu berbeda dengan kami, di mana memang kakak-kakak diminta untuk mengeksplor terlebih dahulu, baru nanti kemudian di akhir dari kegiatan ini, baru modul itu nanti akan dibagikan. Namun, ketika kakak-kakak sudah mempelajari atau berselancar di LMS, sebenarnya nanti akan ada clue atau kata-kata kunci yang menjelaskan secara garis besar terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan tatap maya ini. Jadi bisa jadi karena memang ini mungkin keterbatasan kita di teman-teman guru PJOK yang memang tidak terbiasa untuk setiap harinya tekun di depan laptop atau gawai, jadi memang agak menyulitkan. Namun ini juga menjadi sebuah proses untuk pembelajaran, tidak masalah, nanti pelan-pelan juga nanti kita akan terbiasa dengan proses ini. Jadi begitu Kak, nah, tidak masalah, jadi nanti disesuaikan saja, sesuai dengan apa yang kakak-kakak ketahui, silahkan dijawab. Atau misalnya kakak memiliki satu perangkat yang lain juga bisa juga searching atau membaca dari literasi yang lain. Jadi memang sengaja program ini dibuat seperti itu agar kemudian kita memiliki kemampuan untuk mau mencari lebih banyak. Nah, jadi sebenarnya untuk modul itu ada, namun kami tidak diperkenankan untuk membagi modul itu terlebih dahulu. Supaya kemudian proses ini berjalan dulu dengan proses di mana kakak-kakak mencari sendiri. Begitu, mohon maaf, jadi seperti itu kondisinya. Mohon maaf Kak Basir. Halo, dengar? Silakan Kak Julhan. Ya emang mohon maaf nih Kak Basir ya, karena saya akan selalu sering bertanya lah ini Kak Basir, karena baru saya temukan lah pembelajaran seperti ini. Mungkin teman-teman yang lain udah terbiasa karena rata-rata saya lihat teman-teman ini udah ikut guru penggerak, ada yang jadi pasil juga kan, ada yang S2 juga teman-teman yang lain. Itulah, jadi ini setelah tiang buka filenya terus kita isi di mana ini Kak dulu? Oke, baik. Untuk Kak Julhan, terkait dengan jawaban yang Kak Julhan ingin jawab, itu jika misalnya kesulitan untuk menggunakan Google Doc, Kak Julhan bisa langsung menjawab di kolom chat, Kak Julhan. Di kolom chat. Jadi di kolom chat kita tidak masalah, Kak Julhan juga bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan permintaan. Begitu Kak Julhan. Kita belajar dari sini saja biar terbiasa Kak, maksud saya. Kita mulai dari kan babak 1 ini kan, pertanyaan apa kecenderungan nilai orientasi saya. Terus kita jawabnya di mana? Doknya. Mana caranya ini? Ya? Itu ada di slide. Jadi di file yang saya kirim itu terdiri dari 6 slide, di mana 6 slide tersebut di slide babak pertama itu ada soal, kemudian di slide babak keduanya di bawahnya lagi itu ada kolom di mana kakak bisa menjawab slide di
pertama. Kemudian di slide nomor 3 itu nanti jawabannya bisa ditulis di slide nomor 4. Kemudian di slide nomor 5 itu untuk pertanyaannya bisa dijawab di slide nomor 6. Jadi seperti itu, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Sekarang kita coba dulu. Oke, silakan, Kak. Oke. Teman-teman yang lain ini diam semua, berarti udah paham semua ini teman-teman yang lain ini. Baik, kakak-kakak, sambil kita menunggu, kita akan mencoba langsung berdiskusi saja terkait dengan konten materi yang barusan kita sudah sama-sama coba menjawab. Untuk refleksi yang babak pertama, kami persilahkan siapa yang akan memberikan jawabannya, kami persilahkan. Ya, Kak Eko, dipersilahkan, diberikan waktunya untuk mempresentasikan, sambil rekan-rekan yang lain juga sambil menjawab, sambil memperhatikan apa yang disampaikan Kak Eko. Nanti kita minta tanggapannya juga dari kakak-kakak yang lain, agar proses pembelajaran ini bisa berjalan multi arah. Silakan Kak Eko. Terima kasih Kak Fasil dan teman-teman yang lain. Sambil kita sama-sama belajar ini kakak-kakak, karena memang kita juga blank dengan materi ini dan sistem yang kita dipakai. Sebelum saya presentasi, izin dulu kita biar sama-sama, memang saya juga blank awal-awalnya mengenai ini, tetapi dengan semangat kita agar ada kita kemauan belajar, kemudian ada dengan sistem yang berbeda, kita harus menyesuaikan. Dan saya juga sampai sejauh ini tadi mencoba baru menjawab satu, tapi biar ini lancar saya jawab aja yang pertanyaan pertama dulu, karena ini kemarin sih memang saya buka mengenai materi tapi cuma sekilas mengenai materi ini, tetapi ada yang disampaikan tadi oleh Kak Fasil mengenai materi ini, ada mengenai penguasaan materi disiplin ilmu, itu yang orientasi yang 5, yang pertama. Kemudian yang kedua learning proses pembelajaran, mungkin bahasa Indonesia aja yang saya anukan. Kemudian ada aktualisasi diri, kemudian yang keempat integrasi ekologis, dan yang kelima tanggung jawab sosial. Nah, dari kelima ini kemudian kita ada tugas 3 babak. Yang pertama pertanyaannya, apa kecenderungan nilai orientasi saya yang selama ini yang kita lakukan, yaitu orientasi yang pertama, disciplinary mastery. Jadi biasanya disebut juga sebagai disiplin akademik, di mana orientasi paling tradisional ya kita ikut perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran. Nah, dalam pendidikan jasmani ya, guru dengan memprioritaskan disiplin mastery ini mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran serta pemahaman konten dari kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Nah, konten pembelajaran yang mengarah pada gerakan mulai dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks, seperti yang digunakan pada umpama contohnya berenang, dari yang mudah sampai ke yang kompleks. Selanjutnya saya mencoba, walaupun saya belum sampai mengetik apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, karena sepanjang sampai sekarang kita menjadi guru penjas ya kita mengikuti apa yang ada di kurikulum. Nah, mudah-mudahan dengan kita masuk di pengembangan PKG PJOK ini, kita lebih mengenal lagi dan menggali lagi apa sih
yang seharusnya kita lakukan sebagai guru PJOK sehingga betul-betul berpihak kepada murid. Kalau di guru penggerak kan secara umum tuh, tapi kita tidak secara khusus bagaimana sih pembelajaran yang baik, menarik, dan bermakna itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Ya, kita mengajar anak dari umpama materi sepak bola umpama. Jadi bagaimana dia mampu passing saja, bagaimana dia mampu shooting, bagaimana dia mampu mendribble. Apa yang ada di kurikulum itu yang kita lakukan. Sementara nilai-nilai dari materi itu atau permainan sepak bola itu tidak kita kembangkan. Di sana ada kepemimpinan, ada kerjasama, kemudian ada nilai-nilai kerja keras, dan macam-macam nilai kebajikan. Nah, mungkin itu yang masih kita perlu mungkin detailkan, khususkan seperti apa sih pembelajaran PJOK itu nantinya. Mungkin itu saja Kak Fasil dan kakak-kakak yang lain dari presentasi saya, dan insya Allah nanti saya lengkapi secara tulisan. Kita akan kumpulkan nanti di PPT modelnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eko. Jadi dari Kak Eko itu di refleksi 3 babak untuk di babak pertama. Jadi Kak Eko itu cenderung di nilai orientasi yang dia pilih itu adalah di disiplin master ya, atau disiplin ilmu. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Kak Eko. Mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin menanggapi, mungkin dari sudut pandang yang lain atau dari nilai-nilai yang kakak anut selama ini. Kira-kira kakak lebih condong kemana? Apakah di proses pembelajarannya atau learning prosesnya? Jadi secara garis besar, jadi saya ingin memberikan gambaran atau pengalaman konkret yang selama ini kita lewati, bahwa di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, kita sangat banyak diwarnai oleh nilai-nilai atau value yang kita anut. Nilai dan value yang kita anut itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian cara kita mentransfer ilmu atau cara kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kelompok nilai yang dianut oleh guru, yaitu yang seperti tadi kita sampaikan itu ada disiplin master, learning process, self-aktualisasi, ecological integration, dan social responsibility atau tanggung jawab sosial. Nah, mungkin kakak yang lain memiliki pendekatan dari nilai yang lain, dipersilahkan yang ingin menyampaikan pemahamannya atau pengalamannya. Kira-kira kalau kakak dari nilai yang mana kakak melakukan sebuah proses pembelajaran. Disilahkan. Kita tiktokan aja ya. Jadi tadi Kak Eko sudah menyampaikan seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan jawaban dari sudut pandang sebentar. Izin Kak Gani. Dari Kak Hildan, silakan Kak Hildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti juga saya share screen. Jadi sesuai dengan babak pertama, mungkin sesuai dengan alur tadi teman kita juga sudah mempresentasikan, dan ini juga sebagai mudah-mudahan masukan baik itu dari Kak Fasil, kemudian teman-teman yang lain terkait dengan model pembelajaran kita, karena mungkin ada beberapa juga yang baru mengalami dari segi kendala apapun. Nah, di sini letak kita sama-sama untuk belajar dan mohon dikoreksi. Artinya tidak ada yang bisa atau
yang jelas di sini sama-sama untuk belajar. Kalaupun nanti ada yang sesuai pengalaman teman-teman kita, marilah kita share atau bagaimana kita untuk menyikapi bersama. Jadi secara langsung kemudian ada di babak pertama, yaitu pertanyaan pemantik itu, apa sih kecenderungan nilai pada orientasi, khususnya pada diri saya. Kalau saya mengamati di kecenderungan itu terletak pada faktor, di mana kecenderungan di sini, kenapa saya bisa mengorientasi diri pribadi saya, itu terletak pada faktor. Faktor itu yaitu mulai dari budayanya, kemudian suku, khas, kemudian agama, serta capaian-capaian itu akan mempengaruhi orientasi kita. Dasar itulah kita bisa mengorientasi diri. Karena apa? Karena dari karakteristik anak itu tidak mungkin sama. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana itulah letak kita mengorientasi diri. Oh ini si A, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran supaya sama. Kemudian si B, bagaimana supaya pada saat pembelajaran sama-sama mereka mendapatkan pengayaan atau sama mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ketika nanti ada faktor budayanya kurang bagus atau mentalnya anak itu akhirnya kita abaikan. Jadi disitulah orientasi pada diri sendiri. Karena apa? Karena melihat apa yang kita rasakan di lapangan. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita menuliskan orientasi? Jadi dasar untuk kita membuat orientasi itu adalah eksplorasi kita. Bagaimana kita menyadari nilai-nilai pentingnya nilai kedisiplinan, terutama pada diri kita sebagai pendidik. Kalaupun kita menyuruh atau memberikan anak untuk rajin tepat waktu, sementara kita belum mengintrospeksi diri apakah sudah bisa sesuai dengan apa yang kita amanatkan kepada siswa tersebut. Salah satu contoh, sekarang kita minta anak-anak untuk berbaris atau cepat datang, sementara kita keasikan bermain HP. Kadangkala disitulah letak yang saya coba melihat dari dari pengalaman siswa. Kadangkala kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, kadangkala di situ anak-anak di saat dia belajar di dalam ruangan atau ketika kita memberikan materi, kadangkala kalau kita tidak cermati, anak-anak sekarang kebanyakan main HP. Jadi disitulah kita bagaimana cara mengorientasi pada siswa terutama dan pada diri kita. Itulah yang membuat saya menuliskan orientasi pada diri sendiri, Pak Fasil. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menemukan bukti, yaitu melihat kembali pada pengalaman-pengalaman yang sudah. Karena kalau sudah kita mengintrospeksi diri dengan pengalaman-pengalaman dari awal, maka disitulah kita akan merasa puas dan mengintrospeksi diri bahwa saya akan lebih bisa dan saya akan memperbaiki diri dengan catatan sesuai dengan apa kekurangan dan apa kelemahan pada diri saya pribadi. Itulah menurut pribadi saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan tanggapan dari apa yang sudah saya presentasikan sesuai dengan babak pertama soal yang kita terima, baik itu masukan dari Kak Fasil, kemudian teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hildan. Kita masih butuh satu orang lagi untuk mempertajam pemahaman kita terkait di kegiatan di babak refleksi di babak pertama. Namun tadi kita sudah diberikan gambaran yang mulai cukup terang benderang terkait dengan maksud daripada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang di babak pertama. Jadi yang disampaikan oleh Kak Hildan tadi kembali mengulas orientasi nilai yang dipegang oleh Kak Hildan itu apabila kita kaitkan dengan 5 nilai orientasi yang ada di PJOK, bahwa Kak Hildan itu lebih
berpegang pada nilai tanggung jawab sosial atau social responsibility. Jadi bagaimana kemudian pada saat proses pembelajaran itu Kak Hildan sangat mempengaruhi faktor-faktor sosial atau faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar peserta didik atau murid. Jadi mungkin itu yang dimaksud oleh Kak Hildan. Silakan mungkin ada satu lagi untuk kita bisa mempertajam lagi dari kakak-kakak yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan. Mungkin hanya sedikit. Silakan. Boleh. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang harus saya katakan ketika melihat pertanyaan apa kecenderungan nilai orientasi saya. Yang perlu saya tambahkan di sini adalah kata orientasi secara harfiah artinya menunjukkan atau memperkenalkan atau mengenali diri. Artinya apa? Orientasi adalah bagaimana seorang guru mampu mendalami pribadinya sendiri sebagai seorang guru, mampu mengintrospeksinya dirinya sendiri. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah orientasi saya di sosial problemsip itu Pak. Nah, ketika seorang guru melakukan orientasinya, mengenal dirinya, mengenal apa yang akan dilakukan, secara tidak langsung siswa secara sosial akan menyatu dengan kita. Kita sudah tahu siapa kita sejatinya dan kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, saya masuk di yang kelima itu, di social responsibility itu Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Hasanuddin telah menambahkan beberapa penguatan terkait dengan orientasi nilai. Mungkin kakak-kakak sebenarnya di dalam proses pembelajaran kita juga kadang sudah menganut nilai-nilai lain itu, namun mungkin di dalam proses merefleksikan atau menuliskan kegiatan reflektif itu di secara tertulis itu mungkin masih menjadi kendala kita. Salah satu bentuk ya orientasi nilai yang saya yakin kakak-kakak juga selama ini melakukan di dalam proses pembelajaran adalah misalnya orientasi nilai terkait dengan learning process atau proses pembelajaran. Saya berpikir dan saya berkeyakinan bahwa kakak-kakak di dalam proses penilaian itu tidak terpaku pada nilai akhir atau bagaimana kemudian anak itu mendapatkan nilai di akhir. Tapi saya yakin bahwa kakak-kakak sangat memperhatikan proses pembelajaran itu dari awal sampai di akhir. Jadi itu sebenarnya juga menjadi salah satu nilai yang kemudian masuk di dalam orientasi nilai yang kita anut di dalam proses pembelajaran. Namun mungkin di dalam proses aktualisasinya di dalam bentuk tulisan, mungkin kakak-kakak masih kesulitan untuk bisa menggambarkan itu. Baik, untuk di babak pertama saya pikir sudah cukup jelas orientasi-orientasi nilai yang tadi sudah sempat dipaparkan oleh beberapa rekan kita. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi di babak yang kedua. Di refleksi babak kedua, di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Saya berharap ada peserta lain yang bisa memberikan tanggapannya atau jawabannya terkait dengan refleksi 3 babak di babak yang kedua. Dipersilahkan. Tadi sudah ada Kak Hildan, Kak Hasanuddin, sudah ada Kak
Eko. Dipersilahkan untuk kakak-kakak yang lain untuk refleksi 3 babak. Di babak yang kedua ini mungkin ada dari kakak-kakak yang lain yang ingin menyampaikan tanggapannya atau jawabannya. Jadi terkait dengan refleksi yang di babak kedua, di mana di sini pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana emosi, keyakinan atau nilai yang mempengaruhi kecenderungan orientasi kita. Kemudian terkait dengan pengalaman yang sudah dialami sebelumnya, baik dan buruknya. Kemudian bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK, kecenderungan kita selama ini, apakah sudah merasa menjadi guru yang baik atau belum, begitu. Dan kemudian bagaimana kita memanfaatkan kelima teori yang ada itu untuk kita menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi mungkin ada dari kakak-kakak yang ingin menyampaikan. Dari Kak Ervan Junanto. Disilakan Kak Ervan. Oke, terima kasih Kak Gani dan rekan-rekan, izin saya menyampaikan apa yang saya tulis ini ya tentang refleksi di babak kedua. Jadi yang pertama itu keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Jadi di sini saya menulis orientasi saya itu ada di proses pembelajaran atau learning process LP ya. Perlu diketahui bahwasanya si proses pembelajaran ini tuh membantu murid menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Kemudian keyakinan yang saya yakini terhadap kecenderungan orientasi ini, yaitu jadi saya meyakini bahwa dengan orientasi proses tersebut, murid itu mencoba untuk mengaplikasikan pengetahuannya terlebih dahulu terhadap suatu pembelajaran. Yang kemudian hal tersebut itu memicu meningkatkan analisis kritis murid tersebut dalam menerapkan pengetahuannya untuk menghadapi sebuah masalah yang dihadapi, terutama ya dalam pembelajaran. Contoh konkretnya ketika pembelajaran, jadi saya biasanya itu tidak menjelaskan gerakan yang benar dulu, tetapi meminta si murid untuk mencobanya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang ia miliki. Ya, harapan saya dengan mencoba dahulu sebelum saya menjelaskan atau mengasosiasi gerakan yang benar, murid tersebut jadi bisa untuk meningkatkan analisis kritisnya sehingga dia tuh istilahnya mampu mengaplikasikan apa yang sudah ia ketahui ya. Nah, itu jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu apa saja baik dan buruk yang sudah terjadi. Jadi ada hal yang baik dan ada ya hal buruk ketika itu saya terapkan. Yang pertama, hal baiknya murid menjadi mandiri ya, dapat menemukan solusi atas masalah yang ia hadapi. Bernalar kritis terhadap suatu masalah. Jadi ketika misal contoh belajar passing, hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam. Saya nggak mencontohkan gimana passing itu yang efektif, yang baik seperti apa, tapi silahkan coba dengan biasanya permainan modifikasi. Jadi dengan permainan itu siswa menjadi tahu bahwasanya passing menggunakan kaki bagian dalam itu yang efektif seperti ini.
nanti kita asosiasi secara bersama-sama apakah itu tepat atau tidak. Itu hal baiknya. Jadi muncul istilahnya benaran kritisnya tuh tumbuh sama anak. Kalau hal buruknya itu tidak semua murid dapat memunculkan bernalar kritis ya. Jadi tidak semua murid mampu untuk melaksanakan itu. Kadang ada yang bengong saja, disuruh ngapain dia bingung. Itu hal buruknya. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu? Apakah kita merasakan sudah menjadi guru yang baik atau belum? Baik. Saya mungkin di sini perlu banyak belajar lagi ya terkait pemahaman kebutuhan murid dan dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, kenapa sih saya ingin memunculkan bernalar kritis terhadap suatu masalah dalam pembelajaran? Ya, harapan saya dengan seperti itu murid-murid itu dapat survive di kehidupan yang ia hadapi selanjutnya. Karena tidak semua hal diberitahukan oleh tutornya atau gurunya, harus mereka cari sendiri secara mandiri. Nah, tentu saya perlu belajar yang lebih baik lagi ya. Jadi saya rasa dengan kata-kata menjadi guru yang baik atau belum, saya rasa belum karena masih perlu belajar lagi. Kemudian yang keempat, bagaimana memanfaatkan teori 5 orientasi ini. Oke, baik. Dengan adanya teori 5 orientasi ini, saya menjadi tahu bahwasanya posisi saya masih di nomor 2 misal. Jadi refleksi ini membuat saya itu tahu kekuatan saya di mana, kelemahan saya di mana, apa yang perlu saya kembangkan dan apa yang perlu saya tingkatkan. Itu dalam hal memanfaatkan 5 teori dalam PJOK tersebut. Mungkin seperti itu Kak Fasil. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Ervan, jawaban yang luar biasa. Jadi Kak Ervan sudah berani keluar dari sebuah pembelajaran yang kemarin kita bahas di pertemuan pertama, bagaimana kita mencoba untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan rutin atau kegiatan-kegiatan monoton yang selama ini kita lakukan, berubah menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang refleksif. Nah, di dalam kegiatan refleksif itu, tadi Kak Evan juga sudah berani melakukan sebuah proses pembelajaran di mana anak-anaknya ditantang untuk mencoba menemukan sendiri, atau kalau di dalam bahasa kita menggunakan model discovery learning. Jadi peserta didik kita atau murid kita ditantang untuk mencoba menemukan secara mandiri proses pembelajaran tersebut. Tentu saja ada plus minusnya dari sebuah pembelajaran. Nah, di sanalah kemudian kita sebagai seorang guru harus benar-benar memperhatikan adanya perbedaan itu. Intinya bahwa pembelajaran itu harus selalu berpihak kepada murid, baik dari sisi proses pembelajarannya, kemudian proses penilaiannya, dan seterusnya. Jadi itu tadi bungkusan dari Kak Ervan. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan kembali? Untuk babak yang kedua ini kita minta 1 orang kembali untuk mempresentasikan terkait dengan refleksi 3 babak, terutama di babak yang kedua. Silahkan Kakak, tadi sudah ada di babak yang kedua ini baru ada Kak Ervan nih. Di babak pertama tadi sudah ada Kak Eko, Kak Hildan, Kak Hasanuddin sudah mencoba memberikan tanggapannya. Kakak-kakak yang lain diminta untuk bisa memberikan tanggapannya, disilahkan. Ada Kak Zainul Bahri,
ada Kak Cepi, kemudian masih banyak yang lain, ada Kak Ristiadi. Disilahkan Kakak. Baik, silakan Kak Zainul Bahri. Ini kita tunggu-tunggu ini pendapat dan masukannya, karena kita tahu juga Kak Zainul Bahri ini termasuk guru yang cukup senior. Nah, jadi guru yang cukup senior mengajar di salah satu sekolah favorit yang ada di Lombok Timur. Kita ingin mendengar apakah selama ini proses pembelajaran yang dilakukan oleh Kak Zainul selama mengajar selama ini bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita diskusikan. Silakan Kak Zainul. Mungkin suaranya masih mute, Kak Zainul. Masih di mute. Begini. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Fasil. Selamat malam untuk teman guru-guru PJOK hebat. Ya, malam ini cukup luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita terkait apa yang direfleksikan selama menjadi guru PJOK. Untuk babak kedua ini, saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana orientasi kita pada saat pembelajaran PJOK. Saya ingin lebih difokus di proses pembelajaran Kak Fasil, ya, apa yang kita ketahui saat ini kita dalam posisi di kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka, ya. Di situ untuk proses pembelajaran PJOK, kalau kita kebetulan saya di SMP Kak Fasil untuk pembelajaran PJOK, guru PJOK-nya. Di situ dituntut kita bagaimana kita menilai ke titik proses dari sebuah pembelajaran itu, bukan titik akhirnya. Jadi seperti itu. Yang kemudian dalam pelaksanaannya itu terkadang kita terbentur oleh waktu yang disediakan. Artinya sekarang di kurikulum Merdeka itu ada P5. Sehingga pembelajaran kita agak terpotong. Yang semulanya kan 3 jam. Kalau saya di SMP itu sekarang terpotong menjadi 2 jam. Nah, dalam prosesnya kita dituntut untuk penilaian proses, ya. Jadi akhirnya itu agak sedikit memutar otak untuk mengatur waktu tersebut, ya. Belum lagi anak-anak biasa kan, kita tahu semua di pelajaran PJOK itu harus kita sisahkan waktu waktu untuk ganti baju di awal pelajaran, dan nanti di akhir pelajaran waktu untuk ganti baju lagi, seperti itu. Dalam proses pembelajaran itu, ya, sementara sekarang kita dituntut bagaimana kita bisa menggunakan kurikulum Merdeka itu dengan baik dan benar. Yang saya pantau di situ di kurikulum Merdeka tersebut, ya, terkait dengan mata pelajaran khususnya PJOK, di setiap materi itu ada nilai spesifikasi dari setiap materi, ya. Artinya proses pembelajaran itu yang dilihat, yang kita lihat bersama. Contoh tadi rekan-rekan menyampaikan contoh materi misalnya sepak bola, ya, sepak bola tentang materi passing menggunakan kaki dalam.
Nah, hasilnya itu hasil dari passing itu yang bukan kita lihat, tapi proses bagaimana passing itu terjadi dengan baik dan benar itu yang akan kita nilai. Belum kita menilai dengan nilai di situ, karena kita dituntut juga menilai sikap dan seterusnya, ya. Itu yang saya fokus di penajaman tahapan orientasinya itu pengaturan waktunya seperti itu. Bagaimana sehingga pembelajaran itu efektif. Sehingga kita sekarang guru PJOK terkadang belum seperti satu materi kita sudah sepertinya kehabisan waktu begitu. Sementara anak-anak terkadang menuntut lebih banyak waktu yang disediakan oleh sekolah untuk pembelajaran PJOK. Ya. Jadi itu yang membuat pemikiran saya dan kira-kira bagaimana cara untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, mungkin itu saja dulu, Pak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zainul atas tanggapannya, jadi sangat luar biasa. Intinya kakak-kakak direfleksi 3 babak, di babak kedua ini, di sini kakak-kakak diminta untuk dapat memastikan apakah selama ini kakak-kakak sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik atau belum. Jadi berdasarkan pengalaman yang kakak-kakak lalui selama ini, kemudian dikaitkan dengan nilai orientasi yang sudah kakak-kakak ketahui yang tadi ada 5, dihubungkan kemudian dengan pengalaman, apakah kemudian selama ini kita sudah bisa atau pantas untuk dikatakan menjadi seorang guru PJOK yang baik. Baik, untuk yang slide terakhir kita lanjut di refleksi 3 babak. Di babak yang ketiga kami persilahkan dari peserta yang lain untuk bisa mempresentasikan atau memberikan tanggapannya. Disilahkan. Dari Kak Aan ya, Kak Aan ya. Baik, terima kasih Ya, silakan Kak Aan. Saya akan coba untuk merefleksikan babak ketiga, yaitu pertanyaannya adalah pembelajaran bermakna. Yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak selanjutnya adalah sejujurnya saya baru menyadari terkait adanya banyak sekali orientasi dalam pembelajaran PJOK selama ini, walaupun setelah saya baca sekilas tadi, ada sebagian kecil dari sebuah pembelajaran itu yang tumpang tindih gitu. Kadangkala kita berfokus kepada orientasi disiplin ilmu, kadangkala di prosesnya dalam satu materi yang sama. Kadangkala juga sampai di orientasi yang lainnya. Dari sana saya menyadari bahwa pikiran saya harus lebih terbuka mengenai banyaknya orientasi ini, sehingga ke depan pembelajaran PJOK ini dapat lebih disampaikan dengan tepat dengan orientasi-orientasi tertentu. Itu di pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, yaitu seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi ini, jawaban saya adalah bisa mengidentifikasi tentang orientasi diri ini lebih detail. Harapan saya begitu. Gambaran saya harus bisa menggali lebih dalam mengenai banyaknya orientasi ini, karena bagi saya ini adalah suatu informasi yang baru, atau mungkin bahkan saya bingung menempatkan orientasi saya sendiri itu ada di mana sebenarnya.
Dan itu yang akan harus saya lakukan ke depan untuk lebih bisa tepat dalam menaruh diri ini di orientasi mana diri kita. Kemudian nomor 3, apa yang akan saya lakukan pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya, mempelajari lebih banyak atau mengeksplorasi lebih banyak tentang kelima orientasi tersebut, supaya saya juga bisa lebih tepat dalam menentukan bahwa saya ini kecenderungannya orientasi yang mana. Apakah bisa orientasi itu digabung atau memang orientasi yang terbaik adalah orientasi nomor 5. Saya belum mengetahui itu. Dan saya harus memahami itu lebih lanjut dari refleksi dari pertemuan kali ini. Demikian Pak Gani. Baik, terima kasih dari Kak Aan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Aan tadi menjadi sebuah gambaran dari kedua babak sebelumnya, di mana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita di PJOK itu memang sangat penuh dan sangat kaya dengan nilai-nilai yang kita anut. Nah, kelima nilai yang ada di konsep ini, tidak ada satupun nilai yang kita bisa pastikan bahwa dia adalah sebuah konsep atau nilai yang benar-benar bisa untuk kita jadikan senjata untuk memandu sebuah proses pembelajaran PJOK. Jadi, kelima nilai tersebut bisa jadi menjadi sebuah nilai yang efektif untuk di satu kondisi, tetapi juga bisa jadi tidak efektif ketika dia berada pada kondisi yang lain. Jadi kesimpulannya bahwasanya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kelima nilai tersebut bisa menjadi sebuah pilihan, di mana pilihan tersebut tentu saja harus disesuaikan dengan kondisi kita sebagai seorang guru dan juga kondisi daripada murid dan peserta didik kita. Baik kakak-kakak, saya pikir untuk refleksi 3 babak itu sudah kita selesaikan dan bungkusannya sudah kita bisa ambil tadi di akhir, sehingga proses pembelajaran kita di modul ini kita bisa ambil sebuah benang merah untuk kita bisa jadikan panduan nantinya sebagai tahap awal untuk kita bisa mendapatkan sebuah proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik menjadi sebuah acuan utama bagaimana kita bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang benar-benar bermakna untuk murid atau peserta didik kita. Baik kakak-kakak, waktu yang mempertemukan kita, waktu pula yang harus memisahkan kita. Terima kasih untuk semangatnya yang luar biasa di malam ini, walaupun penuh dengan kendala. Kita berharap di pertemuan berikutnya kita bisa melakukan pertemuan dengan lebih baik lagi. Masukan dan juga saran tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak akan segera saya tindak lanjuti bersama dengan admin di Satker BGP agar pembelajaran nanti bisa lebih efektif kembali. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kakak-kakak? Sedikit Kak Fasil, mungkin sebelum kita tutup, karena ini berkaitan dengan tugas juga, bahwa di mana kehadiran juga perlu nanti diminta oleh Kak Fasil. Jadi sebagai tugas utama, karena kemarin sudah alhamdulillah sudah kita hadir semua, dan mudah-mudahan di pertemuan kedua ini sesuai dengan absen yang sudah saya coba buat, supaya betul-betul kita nanti bisa manfaatkan. Mungkin kita mau absen terlebih dahulu sebelum ditutup, supaya
teman-teman bisa kita saling kontrol lah, saling mengingatkan begitu. Kak Fasil bisa? Boleh, silakan Kak Hildan. Silakan. Oke, terima kasih. Langsung saja, Kak Aan Izin masuk. Kak Hildan, Ya. boleh sambil open kamera rekan-rekan sambil kita nanti siap. foto terakhir bersama. Ya, siap. Open kamera, ya betul. Supaya nanti juga terakhir, nanti sesi terakhir nanti kita screen. Kak Jainul. Oh ya, itu dia Kak Jainul. Ya. Kak Aan masuk. Siap. Ya, alhamdulillah. Kak Agus. Open kamera. Kak Agus gimana? Oh ya, mungkin kemudian Shepi Lucia Tisna. Ada enggak? Hadir. Oh, siap. Irfan Junanto. Kak Irfan. Hadir itu. Ya, Kak Hasan. Kak Hasan. Oh ya, Dek. Kak Hendra. Ya. Kak Heri. Hadir. Oh, siap. Kemudian Kak Kris Panji. Ada. Oh, siap. Kak Irfan. Hadir. Ya. Kak Isnaini. Kak Yusuf. Hadir. Ya, Kak Nurul Isnaini. Hadir. Oh, siap. Kemudian Kak Eko. Siap hadir. Oke. Kak Ristiadi. Kak Samsurijal. Hadir. Kak Sandika. Siap hadir. Kak Sofian. Siap hadir. Kak Zainul. Hadir. Oke, yang terakhir Kak Zulhan. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ada yang belum di tadi Kak Agus kayaknya belum Mic-nya tadi bermasalah. Oh, tapi hadir ya Hadir. kakak-kakak. Oh, siap. Iya. Baik Kak Fasil, untuk teman-teman pertemuan kedua ini alhamdulillah hadir semua. Mungkin sebagai dokumen juga supaya kita foto bersama open kamera. Seperti permintaan Kak Fasil supaya kita screen. Ya, jadi hitungan 1, 2, 3 senyum. Oke. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya tinggal satu kali. Itu Kak Jainul. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Fasil. Juga sudah selesai. Baik, terima kasih Kak Hildan untuk bantuan dan juga tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Rekan-rekan, kakak-kakak, tanpa berpanjang kalam, kita tutup. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai bertemu kembali di tatap maya berikutnya. Terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa komunikasi lebih lanjut lagi di chat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Izin live, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selesai. Izin lab.